Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, perkenalkan nih, nama saya Aura Zazinatul Fitria, NPM 1903050084, kelas 4B, Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, pada kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penulisan karya ilmiah. Nah, sebelum ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu pokok-pokok pembahasan. Apa aja sih pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini? Nah, yang pertama itu ada pengertian karya ilmiah. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri ilmiah. Kemudian yang terakhir nih, yang ketiga, ada perbedaan antara karya tulis dengan karya ilmiah. Yuk kita simak penjelasan dari satu persatu pokok pembahasannya. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama tentang pengertian karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah hasil karya yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis, disertai dengan analisis yang logis dan objektif. Karya ilmiah ditulis untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis perlu diketahui. Karya ilmiah menggunakan penalaran yang logis dan menggunakan pengorganisasian yang sistematis. Karya ilmiah juga disusun secara ilmiah. Apa sih artinya secara ilmiah itu? Jadi, karya ilmiah itu bersifat objektif, tidak memihak, faktual, logis, dan sistematis. Nah, terus apa saja sih ragam wujud karya ilmiah itu? Nah, ada beragam wujud karya ilmiah. Salah satunya makalah, artikel, laporan penelitian, dan referensi. Dari keempat jenis karya ilmiah tersebut memiliki sistematis penulisan yang berbeda. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri karya ilmiah. Kita akan membahas 9 ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, yaitu reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Kemudian, yang ketiga, yaitu tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku ini agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami oleh pembaca. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, yaitu
menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli penelitian pada bidang keilmuannya. Kemudian yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkannya. Kemudian yang ketujuh, yaitu terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya, yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Tetapi karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, yaitu menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan loh dengan semua ciri-ciri yang sebelumnya. Apa sih tujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah? Yaitu agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga atau yang terakhir nih, tentang perbedaan karya tulis dengan karya ilmiah. Apa sih perbedaannya? Yuk kita simak. Untuk karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian, faktual, objektif. Kemudian, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Dalam pembahasannya pun, tulisan ilmiah harus menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dengan kata lain, ia ditulis menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah. Sedangkan karya tulis sangat bervariasi topik dan cara penyajiannya. Tetapi isinya tidak didukung fakta umum. Karya tulis ditulis berdasarkan fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif. Bahasanya pun biasanya konkret atau abstrak. Gaya bahasanya nonformal dan populer. Karya tulis bersifat emotif, persuasif, deskriptif, dan jika kritik ada kalanya tanpa dukungan bukti.
Nah, kemudian apa sih pengertian dari sifat-sifat karya tulis itu? Yang pertama tadi emotif, merupakan kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Kemudian tadi yang kedua ada persuasif, merupakan penilaian fakta tanpa bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca dan cukup informatif. Kemudian yang ketiga tadi ada deskriptif, merupakan pendapat pribadi sebagian imajinatif dan subjektif. Yang terakhir, jika kritik ada kalanya tanpa dukungan bukti. Nah, jika ada kritikan itu tidak disertai dengan bukti yang mendukung. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya tentang penulisan karya ilmiah. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.